Pemirsa, 9 petugas Satpol PP Gadungan korban penipuan diamankan saat apel siaga di Jalan Taman Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Modus pelaku yaitu menjadikan para korban sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Apel siaga sejumlah petugas Satpol PP Gadungan di pinggir Jalan Taman Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Senin pagi langsung ditindak petugas Satpol PP DKI Jakarta. Mereka yang semula belum mengerti maksud razia tersebut pun panik dan baru menyadari jika mereka adalah petugas Satpol PP Gadungan korban penipuan. Otak dari aksi penipuan bermodus perekrutan petugas Satpol PP adalah Yosi, pria Parubaya berseragam lengkap Satpol PP yang mengaku bertugas di bidang pengembangan Satpol PP DKI. Tadinya 7, jadi sekarang ada sisa 5. 7, sekarang sisa 5. Berapa? Jadi tinggal 5 yang ditata. Siap. Meski semula sempat curiga karena harus membayar sebesar 25 juta rupiah, namun para korban mengaku tergiur karena dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Padahal sejumlah kejanggalan mulai mereka rasakan sejak awal perekrutan di sebuah rumah dan tanpa adanya kantor yang resmi milik pemerintah. Seragam dinas Satpol PP pun mereka ambil langsung di sebuah toko di Pasar Senen, Jakarta. Mbak udah tugas sudah berapa lama? Udah hampir mau jalan 2 bulan. Saya masuk tanggal 16 Juni. Mbak masuk Satpol PP bayar atau gimana? Bayar. Berapa bayar? 25 juta. Agar kasus tersebut tidak terulang kembali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria pun mengimbau kepada warga Jakarta agar lebih waspada dengan tawaran pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI tanpa melalui prosedur yang benar. Ya tentu di masa sulit seperti ini selalu saja ada orang-orang yang mencari kesempatan ya, untuk menipu dan lain sebagainya. Itu masyarakat di masa sulit ini mohon lebih berhati-hati, waspada ya, terkait berbagai tawaran-tawaran yang mungkin sepertinya menarik instan, jangan dengan cepat dipercaya, apalagi harus mengeluarkan sejumlah uang. Ya. Kasus ini masih dalam penyelidikan mendalam. Diduga masih banyak korban lain yang telah terjebak dalam tipu rayu kedua pelaku. Dari Jakarta, Rami Sanjaya, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kasus penipuan Satpol PP ini terungkap? Bergabung bersama kami Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Pak Arifin. Selamat siang, Pak Arifin. Selamat siang. Pak Arifin, bagaimana kasus ini awalnya terungkap? Apakah para korban ini sudah sempat melakukan aktivitas layaknya petugas Satpol PP? Baik, terima kasih. Kasus pengungkapan ini terjadi ketika salah satu pihak keluarga yang merasa ragu atas salah seorang keluarganya yang sudah bekerja sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Ya, setelah itu dari pihak keluarga sempat mempertanyakan kepada kami apakah anaknya ini betul-betul bekerja di Satpol PP. Setelah kita lakukan penelitian, pengecekan nama tersebut, ternyata memang nama tersebut tidak ada dalam data kepegawaian Satpol PP. Setelah itu kita telusuri, kemudian kita panggil orang yang telah bekerja sebagai anggota Satpol PP yang tadi disebutkan. Ternyata setelah kami dalami bukan hanya 1 orang, ya lebih dari 1 orang, yaitu 9 orang semuanya yang kemudian kita dapatkan mereka tertipu oleh seorang yang mengaku-ngaku sebagai Satpol PP DKI. Ya. Pak Arifin, tapi Jadi, baik. dengan pola Pak Arifin, sebenarnya para korban ini tahukah bahwa mereka menjadi Satpol PP Gadungan, Pak? Ketika mereka kemarin hari Senin kita tangkap, kita kumpulkan, ya, kita interogasi, mereka betul-betul kaget bahwa ternyata mereka selama ini tidak pernah tahu mereka menggunakan atribut Satpol PP yang tidak resmi atau legal.
Mereka baru tahu setelah kami jelaskan, kami sampaikan bahwa identitas ataupun legalitas mereka itu tidak resmi dan mereka tertipu oleh pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam suasana seperti saat ini. Dan dari informasi mereka akhirnya kami melakukan penjemputan. Kita melakukan penjemputan ke lokasi pihak yang merekrut ya dengan inisial YF di kawasan Bekasi, yang mana dari sana juga ternyata berkembang yang bersangkutan bekerja sama dengan salah satu tantenya pihak keluarga dari yang bersangkutan. Kemudian juga kembali kami jemput, kemudian kita lakukan pemeriksaan di kantor Satpol PP. Nah, dari situlah baru kita dapatkan lebih lanjut bahwa ternyata mereka sudah direkrut sejak bulan Mei 2021 dan mereka sudah mulai bekerja sebagaimana tugas yang dilakukan oleh Satpol PP. Di antaranya saat ini sedang tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPKM. Baik. Ya, berupa salah satunya pendisiplinan dalam hal penggunaan masker dan lain-lain. Baik, Pak Arifin, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Kami akan tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya. Selamat siang Pak Arifin.